Nah, kolom-kolom ini memiliki grid struktur, grid kolom ya. Dimana sudah bisa kita pastikan ya, tarikan benang ini sahabat PU lihat ya, ada benang. Di sini nih ada, anggap saja ini as 1 ya, anggap saja seperti itu. Nah, di sederet ini ada kolom ya, seperti itu. Dan antar kolom ini nantinya dihubungkan dengan sleeve. Di atasnya nanti ada balok, dan di antara kolom 1 dan di kolom lantai 2 itu terhubung ya. Jadi kolom dengan kolom, terutama untuk kolom struktur, itu harus menerus sahabat PU ya. Karena kolom lantai 1 ini nanti yang akan menumpu kolom di lantai 2 ya, seterusnya ya. Ini as 1, anggap saja seperti itu. Nah, di sini, nah, ini sudah ada yang dicor nih, yang ini nih. Saya zoom ya. Nah, ini nih ada yang dicor. Anggap saja ini adalah as 2. Ini as 2. Jadi selurusan ini itu adalah grid struktur dari rumah ini. Kemudian di sini ya, ini juga ada as lagi nih, as bangunan lagi. Ini juga as 3 ya, sebut saja seperti itu. Kebetulan lebar dari depannya ini adalah di 6 meter ya. Jadi ini grid strukturnya ada di 3 meter, 3 meter sahabat PU, seperti itu. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di Jakarta Barat, proyek bangun rumah 2 lantai dengan atap rooftop. Atau konstruksinya kami persiapkan untuk rumah 3 lantai sahabat PU. Pada bahasan kali ini kita mau fokus membahas terkait dengan kolom di lantai 1. Sahabat PU, di lantai 1 ini semuanya memakai kolom struktur utama. Dan uniknya di proyek ini itu kami nanti mau bikin konstruksinya saja atau strukturnya saja ya. Untuk dindingnya kita hanya bikin selubungnya saja, kemudian sekat-sekat tengahnya nanti menyusul pada tahap berikutnya sahabat PU. Jadi untuk strukturnya sampai ke dak lantai 3 nanti kita bangun 100% sampai selesai. Nah, biar fokus, kali ini kita mau review terkait dengan kolom struktur di lantai 1 ya sahabat PU ya. Kolom struktur di lantai 1 ini kita bikin ukuran 15 x 40 cm sahabat PU, dengan pembesian yang saat ini sahabat PU bisa lihat di 8 tulangan utama sahabat PU, dan ke 8 tulangan besi kolom tersebut. Ini pembesiannya kami teruskan langsung dari footplate di bawahnya ya, kemudian terkait ya antara pembesian kolom dengan pembesian footplate-nya terkait, dan nanti kita cor ya, pembesiannya itu terus nggak ada sambungan. Nih sahabat PU bisa lihat sampai pada topnya balok, dan ada sisa sedikit stekan untuk nyambung ke kolom di lantai 2-nya nanti sahabat PU, seperti itu. Dan ini bisa jadi di lokasi proyek lain juga berbeda ya, karena setiap proyek ya, masing-masing proyek memiliki desain, memiliki hitungan, memiliki kondisi tanah, memiliki budget, memiliki kondisi existing ya, dan lain-lain yang berbeda-beda. Jadi sahabat PU juga jangan suka atau jangan mencontek ya spesifikasi yang biasanya sering saya ungkapkan di konten-konten Nugroho PU ini, karena tiap lokasi proyek memiliki keunikannya masing-masing, karakteristiknya masing-masing sahabat PU, seperti itu. Nah, kolom ini di bagian dalam rumah ini sudah beberapa dicor sampai 100%, dan di dalam ini ada juga yang berupa kolom suntik, karena memang existingnya ini sudah ada bangunan existing 1 lantai ya, 1 lantai nanti mau dijadikan rumah 3 lantai. Luar biasa sahabat. Nah, kalau yang ada di depan ini kebetulan dulunya teras dan masih free ya, jadi ini bukan termasuk kolom suntik. Kita sama halnya dengan bikin kolom dari baru ya. Pekerjaan galian masih ada yang berlangsung juga, karena kita fokus menyelesaikan bagian dalam.
Bagian dalam selesai, terus kita ke depan ya, galian berproses, kemudian ini perakitan besi berproses, sahabat PU. Nah, kolom-kolom ini memiliki grid struktur, grid kolom ya, dimana sudah bisa kita pastikan ya, tarikan benang ini sahabat PU lihat ya, ada benang. Di sini nih ada, anggap saja ini as 1 ya, anggap saja seperti itu. Nah, di sederet ini ada kolom ya, seperti itu. Dan antar kolom ini nantinya dihubungkan dengan sleeve. Di atasnya nanti ada balok, dan di antara kolom 1 dan di kolom lantai 2 itu terhubung ya. Jadi kolom dengan kolom, terutama untuk kolom struktur, itu harus menerus sahabat PU ya. Karena kolom lantai 1 ini nanti yang akan menumpu kolom di lantai 2 ya, seterusnya ya. Ini as 1, anggap saja seperti itu. Nah, di sini, nah ini sudah ada yang dicor nih, yang ini nih. Saya zoom ya. Nah, ini nih ada yang dicor. Anggap saja ini adalah as 2. Ini as 2. Jadi selurusan ini itu adalah grid struktur dari rumah ini. Kemudian di sini ya, ini juga ada as lagi nih, as bangunan lagi. Ini juga as 3 ya, sebut saja seperti itu. Kebetulan lebar dari depannya ini adalah di 6 meter ya. Jadi ini grid strukturnya ada di 3 meter, 3 meter sahabat PU, seperti itu. Oke, kemudian kolom ini ya dengan 8 pembesian tulangan utama ya, diikat dengan bagel. Bagelnya ini pakai diameter 8 yang polos dengan jarak 15 cm sahabat PU. 15 kali 40 berarti untuk ukuran besinya tinggal dikurangi 5 cm saja, yang mana 2,5 cm keliling itu sebagai selimut beton sahabat PU, seperti itu ya. Kemudian kita mau masuk ya, kita akan perlihatkan yang sudah tercor di dalam rumah. Untuk pengikatan tulangan utama dengan tulangan bagel seperti biasa ya sahabat PU ya, pakai kawat bendrat ya, seperti ini ya, pakai alat bantu berupa catut. Oke, kita ke dalam. Pekerjaan paralel dilakukan, ada yang masih galian, ada yang merakit besi, ada yang buang puing. Dan tantangannya di proyek ini memang akses ya, aksesnya cukup sulit dan hanya muat gerobak. Jadi materialnya kita angkut dari luar menuju ke dalam dengan gerobak, dengan sistem karung sahabat PU seperti ini ya. Jadi kita karung-karungin baik untuk memasukkan material maupun untuk mengeluarkan material. Ini puing-puing nanti akan segera kita keluarkan dari lokasi sahabat PU ya. Nah, ini yang sudah tercor ya. Ini ya, di sini nih. Ini kolom suntik. Dulunya ada dinding ya, kemudian dinding tersebut kita bobok ya, kemudian kita masukkan pembesian di dalamnya dan kita cor. Nah, ini ya, sahabat PU bisa lihat. Tuh. Ada 8 tulangan utama di sini ya, ukuran kolomnya 15 kali 40 cm sahabat PU. Kanan kiri dinding existing dibobok, kemudian dimasukkan pembesian di dalamnya dan dicor. Sudah bisa dipastikan juga di bawahnya ini ada pondasi footplate. Ini masih terlihat ya sisa-sisa galiannya yang sebentar lagi mau kita keluarkan dari luar lokasi proyek ini sahabat PU. Kemudian nah di sini ada lagi ya. Ini juga kolom suntik ya, ada dinding existing. Ini suntikan kolomnya ya, dan ini sudah sampai ke bawah daripada balok kita nanti, balok di lantai 2. Nanti pembesian balok itu terkait dengan pembesian kolom ini ya. Jadi pada prinsipnya semua pembesian footplate, kolom, sleeve, balok, plat lantai semuanya itu terkait. Itu yang membuat besi tersebut saling tarik menarik. Seperti itu sahabat PU ya. Nah, di bagian di paling belakang ini yang sudah lebih duluan selesai ya. Di bagian ini nih, ini ada pondasi footplate sudah kita timbun kembali. Kemudian cor-coran kolomnya juga sudah selesai. Masih ada besi stekannya. Nah, stekan ini nanti terkait dengan pembesian balok, terkait dengan plat lantai, dan terkait dengan kolom di lantai 2. Kalau yang sisi ini kolomnya belum lama kami cor, jadi masih terbungkus dengan begestingnya ya sahabat PU ya. Begesting seperti biasa, rangkanya dengan kayu kaso 4x6, kemudian tripleknya itu yang 9 mm untuk kami jadikan begesting atau cetakan dari konstruksi rumah ini sahabat PU ya. Ini yang paling belakang, sudah selesai duluan. Jadi memang pekerjaan kami lakukan paralel. Kita selesaikan bagian belakang dulu, bagian belakang selesai,
kemudian ke depan ya. Jadi paling depan memang paling belakangan sahabat PU, seperti itu. Kemudian beriringan juga kita juga sudah membuat pembesian untuk balok nanti sahabat PU. Nah, di sini ya. Ini bagel-bagel untuk balok sudah kita buat. Jadi kita nanti tinggal memasukkan tulangan utama, kemudian kita rakit dengan bagel-bagel ini dan kita langsung bungkus dengan begesting dan langsung cor. Jadi prinsipnya pada saat pelaksanaan proyek ini, manajemen proyek, pembagian tukang, kemudian pembagian pekerjaan, mana yang harus didulukan, mana yang harus belakangan, ya itu penting sahabat PU. Kemudian loading material, ya material keluar masuk, nah seperti itu. Itu tim di lapangan. Kalau tim yang di kantor, ya tugasnya mendesain arsitekturalnya, mendesain strukturnya, hitungan-hitungan pondasinya berapa, besinya berapa, kolomnya berapa, ukurannya, besinya pakai besi apa. Nah, itu tim perencana. Seperti itu, sahabat PU, ya. Doain proyek ini berjalan dengan lancar, ya, karena masih cukup panjang hal-hal nantinya yang akan kami bagikan dari lokasi proyek ini. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk berbagi hal-hal yang menginspirasi para sahabat PU semua. Terima kasih sahabat PU, kita ketemu pada bahasan berikutnya. Sahabat PU, semangat membangun.